Seperti itulah suara launch controlnya, guys. I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew I was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life with you. Halo guys. Nah, sekarang di depan saya ada KTM SMR 450 2022. So, ini adalah model terakhir dan spek terakhir sebelum ke model 2023-24 yang udah beda spek. Nah, saya mau bahas gimana sih cara penyetingannya kita sebelum kita delivery buat customer kita. Nah, kita periksa di sini. So, sejatinya motor ini kan supermoto asli. Rem atas 16 mm dan ini bisa disetting buat jarak jauh dan dekatnya. Nah, jarak ini kita sesuaikan dengan jari telunjuk. Rata-rata nggak beda jauh dengan mungkin dengan tangan saya. Setelah saya praktekin, harapan saya si customer kalau nonton ini kan bisa dilihat. Nah, jarak ini kita pelajarin di sini. Kita naik dulu ke atas motor. Nah, posisi stang leadingnya ini kalau buat saya kurang ke belakang sedikit, karena ini nggak khusus buat bonceng ayang, karena nggak ada step ya. Kurang ke belakang sedikit. Kalau untuk jarak kanan kirinya udah pas, ngatur jauhnya dari sini. Nah, dia lebih daripada Brembo yang standar bukan asli supermoto, dia lebih keras karena pinnya ini 16. Kalau bawaan motocross itu 14. Nah, oke. Kenapa? Karena di sini di bawahnya dia pakai 4 piston, guys. Terus di sini 32 mili 310 mm ya lebarnya, bukan 320. Jadi lebih kecil 10 mili daripada bandingkan dengan brand merek SGM. Kenapa ini dipasangin air scope? Buat niup angin ke sini biar ini nggak cepet panas. Kemudian ininya nggak gampang gosong. Biasanya karena dengan horsepower 63 HP ini 63 HP single piston, biasanya banyak ngerem. Gas kenceng, remnya kenceng, pasti cepet gosong. Nah, kemudian buat rem belakang kita tambahin rear cooler buat mendinginkan ini. Coba lihat punya teman-teman yang pakai KTM atau Husky, semuanya pasti gosong. Ini sangat mujarab. Kita dulu waktu balap sering kita bablas rem belakang. Setelah kita tambahin ini 100% bisa ngedinginin, guys. Gitu. Oke. Kemudian untuk posisi suspension ini menggunakan air. Nah, menggunakan air, settingan di sebelah kirinya. Nah, ini udah dilengkapin sama kunci kontak. Nah, di sini anjay, sedikit ribet ini.
harus ngebuka tali klip. Harus dibantu sama mekanik ini guys. Nah ini gampang ngebukanya karena ini sistem karet. Kita tinggal naikkan. Nah untuk penyetingan suspension di sini teman-teman bisa memilih PSI atau bar. Kalau milih PSI untuk harian biasanya saya menggunakan 7 bar. Nah di sini bisa untuk mengebuangnya. Nah terus pembelian unit ini dapat pompa, lumayan pompanya kalau beli guys. Nah saya biasanya menggunakan 7 bar. Kalau untuk setting harian biasanya 7. Kalau untuk balap saya biasanya pakai 7,5 atau 8. Nah ini bar ya. Kalau menggunakan PSI dia 100. Lebih 10 nanti pas begitu dilepas nanti dia bisa langsung jadi 100 PSI atau 7 bar. Nah untuk tekanan ban biasanya kita pakai di 30 atau 28. Kalau berat badannya di 80 kilo seperti saya guys. Nah di situ kita pasang lagi. Kenapa penyetingan suspensi itu sangat berpengaruh? Karena motornya bisa dibilang dengan horsepower begitu besar, kalau suspensinya itu settingannya itu salah, motornya nggak bisa enak untuk dikendarai. Nah untuk compressionnya ini biasanya full ini 36. Kita taruh ngambil, biasanya saya ngambil di 17. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah pakai perasaan guys, jangan asal, soalnya dia setiap perpindahan itu ada terasa suaranya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini sudah. Nah si kompresi ini buat balik ke atasnya itu biar lembut. Nah kalau buat ribonnya dia akan ngambilnya dari angin. Nah kemudian kita bisa pasang lagi. Nah di sini ada lubang pengaitnya, tinggal kita masukin. Nah kita pasang lagi. Ini mah gampang sekali guys, karena karet. Nah, setelah suspensi ini selesai, oke, mungkin biasanya hasil settingan saya itu nanti tinggal replacement dari pihak rider yang udah beli sama kita. Suspensinya gimana? Oh, udah enak om. Oh, om terlalu keras. Berarti dia masih bisa dibilang masihnya slow, gitu. Masih apa ya? Novice. Habis itu kalau udah dia naik ke beginner atau expert atau udah pro, dia pasti settingannya pasti minta lebih keras. Habis itu kita berbicara kopling, sama seperti punyanya 150 kemarin. Jarak ini taruh ke sini. Oh ini udah enak. Kita harus prepare buat 2 jari. 2 jari itu harus pas dengan lekukan ini. Nah kalau udah pas begini berarti is oke, nggak ada masalah. Jangan sampai 4 jari karena takut lepas guys. Ini gigi 3, 4 bisa willy. Gearboxnya meskipun 5 dengan gear belakang 45, 14 guys. Nah
Kemudian kita pindah ke suspension bagian belakang. Oke, sekarang untuk yang belakang, untuk freeload atau pair, kita udah sesuaikan dengan berat badan 72 sampai 82. Nah, kita tinggal main di rebound dan kompresinya. Untuk rebound biasanya saya mainnya di standar aja sebelum nanti saya tes di 10. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk compressionnya atas itu 28 klik, saya biasanya main di 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini bisa dibilang mainnya di medium. Untuk kalau main di hard, kita harus setting buat kembang balon main di kunci yang sini. Kita untuk standar, kita sengaja nggak recommended hanya untuk kalau udah mau main di sirkuit. Kenapa? Takut terlalu keras guys, karena settingan suspensinya buat tipe asli Supermoto ini bisa dibilang sangat keras. Buat tinggi badan 160, 165 bisa naik atau enggaknya kita lihat. Tinggi badannya segini, sheetnya ini 92, 175 seperti ini guys. Jadi buat teman-teman yang 160 mungkin nggak nyampe segini mungkin. Ya, udah segitu aja dari kita. Dan motor ini aslinya memang versi Supermoto asli by rakitan dari KTM Factory Austria. Kemudian ada tip lagi buat untuk cara ngencengin roda. Nah, kita tinggal ngambil kunci T yang seperti ini. Ini gearnya kan 520, ini pas. Cari yang pas ke sini. Nah, kalau 428 kita nyari kunci yang pas di mata 428. Kita tinggal tarik. Nah, kita tinggal tarik, ini harus sejajar. Nah, bila mana ini dengan ini udah sejajar, dijamin istilahnya nggak bakalan ada istilahnya terlalu kencang, rantai rodanya terlalu kencang ataupun terlalu kendor. Set. Nah, ini harus sejajar aja nih dengan as. Nah gitu. Kenapa ini dikasih bandul? Ya siapa tahu ngejaga jatuh. Knalpotnya sayang guys. Bisa buat beli Honda Beat ini. Ya, ini original gitu loh. Made in Italong. Itu ceritanya guys. Nah, itu aja tip dari kita. Kemudian habis itu tinggal kita turunkan. Nah, kalau teman-teman bertanya, ini bobot motor berapa? 102 kg, 450 cc, kapasitas bensin 7 liter, full injection. Ya, throttle bodinya ini ukurannya 44. Ini udah kita pasang extra pen langsung digital di temperatur 90 on. Nanti begitu dia turun ke 88, 86 dia nanti bisa hidup, lebih lagi, naik lagi, pasti turun lagi. Nah, kita cobain hasil suspensinya. Nah, ini kalau buat saya rasa udah cukup. So, mungkin kalau buat rider pemula harus sedikit dikurangin lagi, harus lebih cepat lagi. Gitu guys.
Kita main di bawah aja karena terlalu telat. Kita kurangin 2. Nah, 1. Naik lagi. Nah, yang atas saya main diturunin lagi. 1. Nah, istilahnya biar nggak bobat babet nanti motornya, guys. Kurang lagi. Harusnya ini menggunakan 1G. Nah, beda kalau kita lagi di sirkuit, kita pakai baju balap, kita bisa sesuaikan dengan trek, bisa diukur 1G atau SAG. Nah, itu harus benar-benar akurat dan detail karena suspensinya udah revolve. Kalau standar, ya bisa dibilang, maaf, udah di dalam kepala kalau untuk settingan motor standar, guys. Nah, oke. Nah, setelah itu kita hidupin. Seperti biasa kalau ngidupinnya, koplingnya jangan lupa dikocok ya. Dikocok bangsa 5 kali. Suaranya soalnya pasti beda. Ini ketika belum dikopling, setelah dikopling suaranya lebih berisiknya hilang. Nah, ya kan? Setelah kita lepas kopling, nah, teman-teman bisa pegang radiatornya. Kalau sudah sedikit hangat, boleh dimainkan gasnya, tapi harus pakai perasaan karena ini single piston. Nah, ini udah mulai hangat radiatornya, udah pakai perasaan, kita mulai lembut mainkan gas. Lalu kita biasanya tes launch controlnya. Biasanya saya udah verified dengan mekanik. Saya cuma sekedar QC control. Semuanya sudah berdasarkan SOP. Nah, seperti itulah suara launch controlnya, guys. Nah, ini bukan suara launch control. Kemudian kita tes map 1, map 2, dimana mappingan untuk map 1 itu standar, map 2-nya lebih agresif. Dan untuk traction control yang warna kuning, itu kalau trek basah bisa digunakan biar nggak terlalu liar motornya. Nah, gitu loh, guys. Kalau mematikan mesin, usahakan ini dipencet. Nah, sudah merdu sekali. Nah, gitu ceritanya. Ini tipnya juga dipasangin kunci kontak buat jahilin teman. Mati starter, nah nggak bisa. Meskipun ini serba elektronik. Biasanya kan nunggu jeda masih bisa langsung start. Ini nggak bisa. Harus colokin lagi baru bisa. Dan ingat, posisi kalau lagi kuncinya on, dia nggak bisa cabut, guys. Nggak bisa cabut. Masa bisa dibilang motor baru dol lah tuh. Tapi nggak ada kalian nggak rame, ya kan? Namanya juga konten, guys. Ya toh. Ini dimatiin juga sama, nggak fungsi kalau posisi gini. Kasih lihat nih. Kalau udah on dia is okay, no problem, nggak ada ngaruh. Jadi tetap engine cut off-nya ngikut originalnya dari tim pabrikan, gitu. So, motor ini akan dikirim ke Riau. Nah,
seperti inilah. Saya mungkin nggak cobain motor ini, nggak tes ride, karena ini menggunakan bannya udah diganti langsung pakai ban basah dan cuaca di luar lagi hujan guys. Gitu. Oke. Semoga yang saya sampaikan sedikit berguna dan menambah wawasan. Nah, untuk motor baru, hour meter di sini udah jalan karena barusan di running 0,3 menit, ya kan? Ini patokan buat ganti oli. Untuk unit baru kita tunggu sampai 5 jam. 5.0 itu ganti oli untuk awal. Selebihnya itu kita main di 15. Jadi kodenya kalau udah 15 jam tinggal tambahin. Berarti penggantiannya nanti di 20. Ya kan? Selebihnya lagi tambah lagi 15. Berarti di 35, tinggal tambah lagi 15 gitu loh guys. Berbeda dengan kita kalau main running di sirkuit, kita biasanya main di 5, kadang bisa di 10, tergantung tracknya. Kalau ngitung hour atau masa lifetimer engine, ini sesuai engine nyala, dia langsung jalan, bukan patokan kilometer guys. Itu ceritanya. Jadi bisa teman-teman dinilai. Kenapa motor spesial engine itu hour meternya cuma 100? 100 itu udah lama guys, 2 tahun. Ya toh? Kita pakai balap 1 tahun cuman paling banyak itu 50 jam. Banyak yang suka komen asal kuat ganti oli. Oke, nggak ada masalah. Teman-teman kalau nggak ada patokan di sini ragu, teman-teman bisa patokan di sini. Warna di kaca ini bukan cermin biasa, buat kita ngintip takaran oli. Nah, takaran olinya itu nanti, nah ini masih bagus. Kalau warnanya udah mulai menghitam, teman-teman bisa ganti. Jadi jangan terlalu berpatokan ke lifetimer, berarti ada masalah dengan cara Anda mengemudi. Contohnya misalnya Anda banyak terlalu sering memainkan kopling, kampas koplingnya bisa aus. Nah, ada beberapa customer juga kalau beli motor apalagi 4,5, ada yang cuma 5 jam udah habis, ada yang sampai 70 jam belum habis-habis. Nah, itulah cara pengemudi yang benar-benar menyatu dengan mainan kesayangannya, gitu loh guys. Oke, on the see you, jangan lupa like dan subscribe dan komennya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys ya, biar nanti ada notifikasi bisa langsung ditonton. Jadi buat bapak-bapak kalau nonton bareng sama istrinya sebelahnya pasti langsung komen, woi kumat, nonton lagi Rino Sanjaya, nonton lagi Rino Sanjaya. Nah, itu tujuannya saya bikin konten, biar punya hobi, ya hobinya yang benar gitu loh. Oke, daripada pakai buat jajan yang nggak bener ya guys. Oke, ya kita harus dinikmati, apalagi teman-teman usianya udah ya something 30 ke atas, 40, waktu masih muda belum kebeli ya, sekarang udah sukses, apa salahnya kita nikmati gitu loh guys. Oke, see you on the see you, bye bye, salam gaspol. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance. I didn't know what I had till I knew I was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could